Chelsea akan menyambut Manchester United di Stamford Bridge Sabtu malam saat mereka mencoba mengamankan hasil bagus di kandang sendiri dalam Liga Inggris Game Week yang ke-13. The Blues ditandingkan tanpa gol di Marcus Brentford pada pertengahan pekan lalu, jadi mereka akan bersemangat untuk menunjukkan penampilan jauh lebih baik untuk menang atas setan merah. Para singa di kubu Chelsea tentunya menentukan pertandingan kandang ini saat mereka berada di bawah kendali manajer baru Graham Potter yang sampai sejauh ini sudah menghasilkan hasil yang positif dalam kemenangan maupun hasil yang melaju di kompetisi Liga Champions. Itu game week ke-13, Chelsea akan menjamu Manchester United Sabtu 23 Oktober 2022 jam 23.30 live di studio. Sementara itu, Manchester United mulai menemukan pijakan mereka di bawah kendali Erik ten Hag musim ini dan pendekatan pressure ala Ten Hag telah bekerja dengan baik dalam sejumlah pertandingan terakhir. Bahkan saat lawan sulit mencetak gol di 2 pertandingan terakhir, dengan Spurs tampil ala kedua pertama, mereka menerapkan taktik back namun akhirnya tumbang di awal babak kedua. De Gea telah menjaga 3 clean sheet dalam 3 pertandingan terakhir, dan ini adalah sebuah tanda langkah besar bagi United, terutama setelah fakta bahwa mereka telah begitu banyak kebobolan gol yang begitu mudah. Tetapi pemain sekelas Harry Kane dan Son Heung-min gagal mencetak gol menghadapi United. Ini menunjukkan bahwa pertahanan De Gea telah melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Rio, Back United yang sudah pasti bermain Dalot, Varane dan Martinez bersama satu di antara Luke Shaw dan Tyrone Martial tentunya telah melindungi gawang De Gea dengan jauh lebih baik. Kita nantikan bersama-sama pertandingan yang sangat seru ini. Kepa Arrizabalaga akhirnya bisa merebut kembali tempat utama sebagai penjaga gawang pertama The Blues setelah mengamankan clean sheet dalam penampilan terakhirnya menghadapi Brentford di Liga Inggris. Trevor Chalobah mungkin akan mendapatkan tempat utama untuk bermitra bersama Kalidou Koulibaly dan Cesar Azpilicueta di jantung pertahanan Graham Potter saat mereka mencoba untuk menjaga pertahanan mereka tetap clean sheet selama 90 menit. Ruben Loftus-Cheek akan mengisi sebagai back kanan, sementara Marc Cucurella berharap untuk memberikan kontribusi yang baik dari sebelah kiri. Keduanya harus memilih dan memilah saat mereka bertahan dan membantu serangan Chelsea. Conor Gallagher dan Jorginho akan menjadi jangkar lini tengah Chelsea untuk bisa mengalahkan lini tengah tamunya Manchester United. Mason Mount mungkin akan mendapatkan starter sebagai gelandang serang di posisi kiri, sementara Christian Pulisic akan kembali ke bangku cadangan. Kai Havertz mungkin akan menjadi duetnya di gelandang serang dengan posisi yang lebih bebas. Bakat terbaik Jerman harus membawa sebagian besar beban kreatif bagi klub London Barat saat berfungsi di posisi nomor 10. Matteo Kovacic dan Raheem Sterling tentunya akan menjadi di bangku cadangan dan menunggu kesempatan untuk membuat dampak di babak kedua jika Potter memutuskan untuk menurunkan mereka. Armando Broja kali ini akan mendapat kesempatan di atas Aubameyang sebagai penyerang utama. Aubameyang harus kuat dengan bangku cadangan, tetapi mungkin akan bisa mempengaruhi permainan jika The Blues membutuhkan gol. Pemain internasional Gabon harus mencari cara untuk kembali ke starting eleven. Chelsea akan tampil dengan 3-4-2-1 di mana Kepa di bawah besar gawang, Azpilicueta, Chalobah dan Koulibaly di back tengah, sementara Loftus-Cheek, Jorginho, Gallagher dan Cucurella akan berada di lini tengah untuk mendukung Havertz dan Mount sebagai penyerang lubang di belakang Armando Broja.
David De Gea menampilkan performa kunci lainnya menghadapi Spurs dengan United sekarang memenangkan 3 poin melawan 3 dari 6 tim teratas di Liga Premier alias top 6. Memang mereka tersingkir atau kalah melawan Manchester City dengan memalukan, tetapi mendapatkan 3 poin menghadapi Chelsea tentunya menjadi hasil yang sangat bagus untuk United. Diogo Dalot memiliki salah satu penampilan terbaiknya menghadapi Spurs pada Rabu malam. Jadi tidak ada alasan untuk Ten Hag tidak melakukan hal yang sama untuk menurunkannya menghadapi Chelsea pada Sabtu malam. Luke Shaw juga menampilkan performa yang mengingatkan pada penampilannya sebelum Euro 2020 dan musim panas 2021. Musim 2021 merupakan musim terbaik Shaw sebagai pemain United dan performa tersebut dibawa ke Euro yang membantu Inggris mencapai final menghadapi Italia. Dia dan Dalot menjadi dua bek sayap paling penting bagi United saat ini. Sementara pusat pertahanan berada di tangan yang tepat, di mana duet Rafael Varane dan Lisandro Martinez membuat kemitraan yang solid hanya dalam beberapa bulan, dan tentunya hal ini membuat Victor Lindelof dan Harry Maguire harus bekerja keras untuk kembali ke starting 11. Mereka hanya akan dimainkan dalam rotasi atau menutupi Lisandro maupun Rafael yang cedera. Casemiro bermain bagus bersama Fred dan Scott McTominay, tapi mungkin kemitraan lini tengah terbaik adalah bersama Christian Eriksen. Dan Eriksen merupakan penanda tanganan free agent terbaik oleh klub saat ini. Memiliki Casemiro dan Eriksen menempatkan United dalam posisi yang baik dalam tugas bertahan yang ditangani oleh Casemiro, sementara gelandang Denmark memberikan kreativitas dari peran yang lebih dalam. Jika Eriksen tidak cukup fit, maka Fred bisa menggantikannya setelah tampil baik menghadapi Spurs. Anthony Santos menunjukkan tipe performa yang membuatnya harus tetap berada di starting 11 menjelang pertandingan menghadapi Chelsea. Memang dia tidak mencetak gol atau melakukan assist melawan Spurs, tetapi dia membuat Spurs tetap waspada dan sangat tidak beruntung bahwa Anthony gagal mendapatkan gol, tendangannya membentur tiang. Sementara Fernandes mencetak gol keduanya musim ini saat menghadapi Spurs dan akhirnya tampil ke penampilan terbaiknya bersama United. Satu-satunya pemain yang belum tampil bagus adalah Sancho. 3 golnya musim ini datang lebih awal di awal musim dan tingkat kontribusinya harus ditingkatkan. Dia tak pernah menunjukkan performa seperti yang dia tampilkan di Bundesliga dan tentunya dia harus bekerja keras untuk tampil seperti itu. Ketika Anthony Martial fit, maka tentunya Martial bisa berada di pos sayap kiri menggantikan Sancho. Namun saat ini Marcus Rashford pun bisa menggantikannya. Tapi karena ada masalah dengan Cristiano Ronaldo, maka Marcus Rashford tentunya akan diplot sebagai penyerang tunggal karena Anthony Martial juga cedera. Memang Rashford melewatkan beberapa peluang emas dalam beberapa pertandingan terakhir, dan itu adalah sesuatu yang harus dia selesaikan dengan kerja kerasnya dalam latihan. Tetapi dengan Ronaldo absen dan cedera Martial, dia menjadi satu-satunya penyerang yang dimiliki United. United akan turun dengan 4-2-3-1, De Gea di bawah empat gawang, Dalot, Varane, Martinez, Shaw di belakang, Eriksen, Casemiro di tengah, Sancho, Fernandes, Anthony di belakang Marcus Rashford. Pertandingan antara Chelsea menghadapi Manchester United di Stamford Bridge akan dipimpin oleh wasit Stuart Atwell dengan asistennya Darren Kent dan Harry Linard. Sementara board officialnya Michael Salisbury dibantu wasit VAR Michael Oliver dan asistennya Richard West. Superstar Manchester United Cristiano Ronaldo mungkin ingin belajar dari mantan bek Utrecht Kevin Conboy yang mengungkapkan bahwa ia pernah menarik kemarahan Ten Hag di Belanda dengan kelakuannya yang melanggar aturan. Ronaldo sekali lagi menjadi pusat perhatian saat United mengalahkan Spurs. Pemain berusia 37 tahun terlihat meninggalkan lapangan sebelum peluit akhir dibunyikan, dan Daily Sport telah mengungkapkan bahwa dia sekarang bisa didenda 1 juta pounds, di mana Ten Hag akan mengurangi gajinya sebanyak 2 minggu.
Erik ten Hag tentunya akan melakukan apa saja untuk melindungi tim, dan dia pernah membuat konvoy menandatangani klausul penghentian kontrak jika dia datang terlambat sekali lagi untuk berlatih. Ronaldo telah dikeluarkan dari skuad Manchester United menghadapi Chelsea. Pernyataan klub pada Kamis setelah pemain internasional Portugal itu keluar dari tim yang menang 2-0 atas Tottenham sebelum peluit akhir dibunyikan. Pernyataan di situs resmi United, Ronaldo tidak akan menjadi bagian dari skuad untuk menghadapi Chelsea. Anggota skuad lainnya sepenuhnya fokus pada persiapan untuk pertandingan itu. Menurut Fabrizio Romano, Dewan United sepenuhnya mendukung sikap Ten Hag. Sementara itu, The Express mengklaim bahwa hubungan antara Ten Hag dan Ronaldo telah memburuk di belakang layar dalam beberapa pekan terakhir. Insiden hari Rabu adalah kedua kalinya Ronaldo melakukan itu setelah sebelumnya pada pertandingan menghadapi Rayo Vallecano imbang 1-1 di Old Trafford pada pertandingan persahabatan bulan Juli. Ronaldo lalu merespon hal itu dengan merilis pernyataan di Instagram dengan mengakui bahwa panasnya momen mendapatkan yang terbaik dari kami. Seperti yang selalu saya lakukan sepanjang karir saya selalu mencoba untuk hidup dan bermain dengan hormat terhadap rekan, lawan, dan pelatih saya. Itu tidak berubah, saya tidak berubah. Saat ini saya hanya merasa bahwa saya harus terus bekerja keras di Carrington, mendukung rekan tim saya, dan siap untuk segalanya jika diperlukan di setiap pertandingan. Menyerah pada tekanan bukanlah pilihan. Tidak pernah. Ini Manchester United dan kita harus sama-sama berdiri bersatu. Bentar lagi kita akan bersama lagi. Demikian pernyataan Ronaldo yang hanya mencetak 2 gol dalam 6 penampilan untuk United musim ini. Dia menghadapi masa depan yang tidak pasti di Old Trafford. Kontraknya akan berakhir pada akhir musim ini.